Selamat siang Mas Fatan. Iya, selamat siang Bapak. Tadi habis dari mana? Tadi saya habis kelas aja sih Pak. Habis kelas. Iya. Habis ini ada kelas lagi nggak? Oh, ada sih Pak. Nanti mungkin sekitar 40 menit lagi saya ada kelasnya Pak Eko gitu. Oh, 40 menit lagi ya. Iya betul Pak. Berarti nanti kita melakukan sesi konseling selama 40 menit ke depan aja ya. Boleh Pak. Oke. Eh, tempat duduknya udah nyaman belum Mas? Oh, udah kok Pak, sudah nyaman ini. Udah nyaman? Iya. Udah, oke. Nah, nanti sebelumnya pernah melakukan sesi konseling individu belum Mas? Oh, belum pernah sih Pak, ini pertama kalinya. Oh, belum pernah. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Nanti Mas Fatan bisa cerita apapun yang dirasakan oleh Mas Fatan dan nanti kita membahasnya bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Mas Fatan. Nah, ini juga Mas Fatan nggak usah khawatir, nanti semua cerita yang Mas Fatan ceritakan itu akan dijaga rahasianya begitu. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan? Belum sih Pak, belum ada. Belum? Oke. Kemudian saya di sini sebagai konselor, nanti Mas Fatan sebagai konseli begitu ya. Oke, baik Pak. Oke. Jadi gimana Mas? Ada hal apa yang dirasakan oleh Mas Fatan akhir-akhir ini? Oke, baik. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya tuh suka burn out gitu Pak. Kayak rasanya tuh tugas saya banyak banget. Tapi kalau tugasnya banyak tuh saya juga mau ngerjain tapi nggak jadi gitu Pak. Karena saking banyaknya tugas saya bingung gitu mau ngerjain yang mana gitu. Ini aja mau pelajarannya Pak Eko kan Pak. Saya belum mengerjakan tugasnya dengan lengkap gitu. Jadi mungkin deadline-nya harus mundur gitu kan Pak, saya mengumpulkannya. Kayak rasanya ya banyak banget gitulah Pak tugasnya. Oh, berarti akhir-akhir ini merasa banyakkan tugas ya. Jadi bingung mau mengerjakan tugas yang mana dulu begitu? Iya Pak, sebenarnya itu tuh saya udah ngelis kan Pak tugasnya tuh, ternyata banyak sekali tuh Pak tugasnya dan saya ternyata belum mengerjakannya gitu. Oh, jadi rasanya malah di pikiran itu penuh ya. Betul Betul. Pak, karena kan saya mikirin tugas ini, mau ngerjain tugas ini, kepikiran kayaknya ini lebih penting nih, terus kepikiran lagi ini lebih penting nih, nah gitu. Jadi kepontang-panting terus nggak jadi ngerjain gitu. Jadi malah merasa bingung ya. Nah, Betul. itu yang diinginkan oleh Mas Fatan itu apa? Dari itu. Kalau saya sih kepengennya bisa mengerjakan semuanya tugas ya Pak, semua tugas dengan baik, terus juga sesuai dengan deadline. Juga saya ingin itu sih Pak lebih tenang aja gitu pikirannya. Soalnya kan kalau kebanyakan tugas pikiran nggak tenang gitu ya Pak. Jadi kepikiran terus kayak tidur pun nggak tenang gitu Pak. Mau tidur nggak tenang, bangun tidur juga nggak tenang gitu. Oh, jadi yang diinginkan oleh Mas Fatan itu pengen lebih tenang gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh dosen gitu ya. Ya betul Pak. Nah, itu lebih tenang, yang dimaksud itu lebih tenang seperti apa, Mas? Yang ditenang lebih maksud tuh lebih tenang dalam mengelola tugas gitu Pak. Kalau sekarang kan saya terlalu banyak tugas nih Pak. Saya ngerasa burn out jadinya saya tuh nggak tenang karena tugasnya banyak banget. Jadi nggak tahu mana dulu yang mau saya kerjakan gitu. Saya tuh pengen tenang di mana saya tuh walaupun ada banyak tugas gitu ya Pak. Tapi saya bisa mengontrol gitu. Contoh saya udah mengerjakan ini dulu, terus baru ini lagi gitu sih Pak. Oh, berarti keinginan Mas Fatan dengan ingin menjadi lebih tenang itu dengan mengerjakan satu persatu tugasnya ya, dari yang mulai ringan ke berat gitu ya. Iya sih Pak, walaupun sekarang belum saya kerjakan sih Pak tugasnya, tapi itu yang saya inginkan gitu. Kira-kira dengan mengerjakan satu persatu itu berarti menurut Mas Fatan bisa membuat burnout Mas Fatan itu hilang. Menurut saya iya sih Pak, bisa sih Pak. Mungkin lebih ke fokus ke satu dulu kali ya Pak. Kan kalau saya tuh ngerasanya burnoutnya tuh karena terlalu banyak gitu tugasnya. Jadi ya saya belum mencoba yang mengerjakan tugas satu-satu, tapi itu mungkin keinginan saya. Oh, seperti itu. Baik. Nah, kira-kira nih yang hal yang perlu dibutuhkan untuk
mencapai keinginan Mas Fatan itu seperti apa? Menurut saya itu sih Pak, konsistensi, terus juga rencana mungkin ya Pak. Rencana untuk mengerjakan tugas itu saya belum punya rencana sih Pak. Kayak teknik apa yang cocok buat saya gitu Pak untuk mengerjakan tugas-tugas gitu. Apakah seperti tadi mengerjakan dari yang tergampang atau yang tersulit, ataupun teknik-teknik lainnya saya belum ada sih Pak. Oh, seperti itu. Nah, di sebelum-sebelumnya Mas Fatan itu sudah melakukan apa? Kalau misal lagi burnout itu yang dilakukan Mas Fatan untuk menangkal burnout itu bagaimana mengatasinya? Hmm, Kalau saya sih dulu pernah dibilangin kan Pak sama teman, katanya kalau tugasnya lagi banyak tuh bisa Pak diluangin waktu buat jajan gitu kan Pak. Jadi ya sudah deh, saya coba gitu. Awal-awal mungkin oke, enak nih Pak, saya mengerjakan tugas. Kalau udah pusing nanti saya jajan dulu keluar, terus balik lagi mengerjain lagi. Tapi lama-lama saya boncos juga sih Pak, uang saya habis, uang bulanannya. Jadi kayak aduh, kayaknya tekniknya kurang cocok nih buat saya gitu. Soalnya ya kalau saya burn out terus saya semakin banyak jajan nih gitu. Malah jadi boros ya, dari Ya. pingin apa, Mas Fatan mau apa mengatasi burnout itu dengan cara jajan, tapi jajan malah bukan sebuah solusi yang bagus ya Mas, malah membuat dompet Mas Fatan itu menjadi boros dan hmm, boncos gitu. Betul Pak. Nah, kira-kira selain jajan itu Mas Fatan sudah melakukan hal apa? Kalau saya mungkin sudah melakukan teknik SKS sih Pak, kayak sistem kebut semalam gitu kan Pak. Biasanya teman-teman saya tuh melakukan hal itu, kayak ayo SKS yuk malam ini, itu saya ikut ya Pak. Tapi nyatanya malah saya jadi kadang terlambat Pak kalau kelas pagi gitu, jadi kayaknya kurang cocok di saya gitu sih Pak. Oh, dengan sistem SKS yang kebut semalam itu malah bikin tidurnya larut malam, Hmm, kemudian malah Mas Fatan jadi kesiangan ya untuk hmm, masuk ke kelas pagi. ya betul Pak. Kalau hal lain yang membuat Mas Fatan itu menjadi lebih tenang, pikiran fresh, hati tenang itu yang dilakukan apa Mas? Kalau saya sih biasanya ya Pak, kayak sholat kayak gitu sih Pak. Enggak zikir, kalau baca Quran itu biasanya saya subuh-subuh gitu Pak. Mungkin saya subuh-subuh tuh habis sholat subuh gitu kan, baca Quran, habis lanjut zikir, itu buat saya tenang sih Pak. Oh, dengan membaca Al-Quran, sholat tepat waktu ya, Hmm, terus kemudian berzikir itu bisa membuat hati dan pikiran Mas Fatan itu menjadi lebih tenang ya. hmm, Betul Pak. Itu bisa dari kegiatan yang sudah dilakukan seperti mengaji, sholat tepat waktu, berzikir itu bisa berdampak ke burnout Mas Fatan nggak waktu ingin mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas Mas Fatan? Sebenarnya ngaruh sih Pak, karena kan kadang nih Pak, kalau saya mau mengerjakan tugas, contoh malamnya saya udah mengerjakan, terus paginya saya mau mengerjakan lagi, tapi sebelumnya tuh saya salat subuh dulu, terus baca Quran dulu, itu tuh saya lebih tenang sih Pak dalam mengerjakan tugas-tugas saya gitu. Oh, dengan apa? eh, Sholat subuh terus ngaji terlebih dahulu itu membuat tenang dan pikirannya itu jadi lebih fresh gitu ya. Ya betul Pak. Itu sambil berdoa atau enggak Mas? Jadi berdoa untuk lebih mudah gitu, minta kepada Tuhan. Ya sih Pak, pasti setiap doa saya berdoa kepada Allah gitu Pak, diberi kemudahan dalam mencari ilmu gitu Pak. Hmm, Minta kemudahan ya. Hmm, Itu juga tersirat dengan Quran surat Al-Insyirah ayat 6 ya Mas, yang berbunyi innamal usri usron, innamal usri usron, yang artinya di dalam sebuah kesulitan itu pasti ada kemudahan Mas. hmm, Ya seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Fatan, yaitu dengan sholat terlebih dahulu, kemudian mengaji, habis mengaji kemudian bisa mengerjakan tugas-tugasnya yang satu persatu gitu ya Mas ya. ya betul Pak. Nah, menurut Mas Fatan nih,
dari yang sudah dilakukan tadi untuk mencari teknik seperti jajan, kemudian yang kedua mengerjakan sistem SKS, ke, eh, sema- sistem kabut semalam, kemudian yang itu sambil sholat terlebih dahulu, ngaji dan berzikir. Dari ketiga hal tersebut itu yang untuk bisa mewujudkan keinginan Mas Fatan itu yang mana, Mas? Sebenarnya menurut saya tuh yang itu sih Pak, yang saya tuh mengerjakan tugas habis sholat gitu. Tapi tuh kadang saya tenangnya cuman habis sholat subuh aja Pak. Setelah itu sampai malamnya lagi saya kayak burn out rasanya gitu Pak. Tapi saat sholat habis sholat subuh habis baca Quran tuh rasanya tenang kerja tugasnya, baru di situ aja sih Pak. Oh, kalau di sholat-sholat yang lain apa yang dirasakan, Mas? Kalau sholat-sholat yang lain tuh saya tidak setepat waktu sholat subuh sih Pak sebenarnya. Mungkin kalau duhur tuh kadang jam setengah dua, terus asar jam 4 ya gitu Pak. Jadi belum tepat waktu sih Pak. Nah, itu kan tadi Mas Fatan sudah apa, kalau biar tenang itu hanya di sholat subuh ya. Nah, kalau di sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu kan masih belum setenang di sholat subuh. Nah, itu cara Mas Fatan biar bisa lebih tenang itu bagaimana? Hmm, Kalau menurut saya sih mungkin lebih tepat waktu gitu ya Pak sholatnya. Saya nggak menunda-nunda gitu. Saya bisa coba itu sih Pak sebenarnya. Saya ingin coba tapi belum saya terlaksanakan gitu. Oh, seperti itu ya. Baik. Saya paham yang dimaksud Mas Fatan. Nah, nanti coba dilakukan apa, untuk sholat tepat waktu seperti yang Mas Fatan katakan tadi. Nah, eh, tadi kan sudah apa, Mas Fatan mau melakukan yang sholat tepat waktu terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira mau dilakukan mulai kapan, Mas? Mungkin nanti sih Pak. Ini kan mau nanti sholat asar ya Pak. Ya. Nanti mungkin saya akan tepat waktu sih Pak. Berarti nanti sore ya? Dimulai nanti sore dan seterusnya kalau bisa Pak saya usahakan. Oh ya. Baik, berarti Mas Fatan udah berkomitmen untuk tetap konsisten mengerjakan sholat tepat waktu supaya bisa lebih tenang menjalankan mengerjakan tugas-tugasnya ya. Ya betul sekali Bapak. Ukur kan. Oke. Nah, jadi tujuan Mas Fatan itu sudah realistis ya untuk untuk merubah perilaku Mas Fatan dan untuk mencapai keinginan Mas Fatan, yaitu dengan keinginannya bisa mengerjakan tugas satu persatu hingga selesai ya, dicicil gitu. Ya betul sekali Bapak. Nah, sekarang kan Mas Fatan sudah ingin melaksanakan tadi ya, cara tadi dengan sholat tepat waktu dan ngaji serta berzikir. Nah, apa yang dirasakan oleh Mas Fatan untuk saat ini? Untuk saat ini mungkin saya lebih tenang gitu ya Pak. Soalnya juga saya udah tahu gitu apa yang akan saya laksanakan, dan siapa tahu juga ini menjadi jalan keluar saya kan Pak, keluar dari burnout ya gitu. Oke, jadi merasa lebih baik ya dari sebelumnya. Lebih baik Pak. Nah, oke. Nah, ini kan sudah sekitar hampir 30 menit ya. Nanti juga Mas Fatan mau ada kelas di sore hari. Kita akhiri dulu sesi konseling individu ini di hari ini. Nanti Mas Fatan coba lakukan hal tersebut yang sudah dilakukan selama 30 hari ke depan. Coba Mas Fatan lakukan secara konsisten, apakah itu ada perubahan atau tidak. Dan nanti setelah 1 bulan ke depan, jika belum ada perubahan atau sudah ada perubahan, nanti Mas Fatan bisa membuat sesi konseling lagi bersama saya gitu. Oke, baik, siap Pak. Apakah ada pertanyaan atau apa? Belum ada sih Pak.
Udah cukup, udah jelas. Oke, udah. Nanti silakan Mas Fatan bisa melanjutkan kegiatan Mas Fatan untuk siap-siap menuju kelas ya. Ya betul Pak. Ya, baik. Oke. Terima kasih sudah datang ya Mas Fatan. Ya terima kasih kembali Bapak. Baik. Gitu. Saya duluan ya Pak. Oh ya, hati-hati ya Mas Fatan. Silakan.